Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Kak Imam di channel Imam Rahmatullah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya seperti makhluk hidup yang lain, untuk melestarikan jenisnya, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Perkembangbiakan yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang cara berkembangbiakannya tidak melalui proses perkawinan. Sementara perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari yang pertama spora, yang kedua tunas, yang ketiga tunas adventif, yang keempat rizoma atau rimpang, yang kelima umbi lapis, yang keenam umbi akar, yang ketujuh umbi batang, yang kedelapan adalah geragih atau stolon. Yang pertama, spora. Spora adalah inti sel yang berbentuk sangat kecil yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ukurannya sangat kecil, bisa disebarkan melalui udara, air, dan angin. Contoh tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak dengan spora seperti jenis paku-pakuan, jamur, dan lumut. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bagian tubuh induknya. Tunas ini tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas seperti pisang dan bambu. Selanjutnya, tunas adventif, yaitu tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Yang selanjutnya, rizoma atau rimpang, yaitu batang yang tumbuh dalam tanah yang berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan rizoma, jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya, umbi lapis, yaitu daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Selanjutnya, umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan berbentuk akar dan membentuk umbi. Contoh dari umbi batang adalah kentang. Selanjutnya, umbi akar, yaitu tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi akar, menyimpan cadangan makannya di dalam akarnya. Contohnya umbi atau singkong, wortel, dan bengkoang. Yang terakhir, geragih atau stolon, yaitu batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, di mana nanti di ujungnya akan tumbuh tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biakan menggunakan geragih atau stolon adalah stroberi. Selain vegetatif alami, pada perkembangbiakan vegetatif ada juga perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia atau bisa disebut dengan vegetatif. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama, stek, yaitu memotong bagian tubuh dari tumbuhan untuk kemudian ditancapkan dan akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Stek dibagi menjadi 3, stek batang, stek daun, dan stek akar. Tanaman yang berkembang biakan dengan stek batang contohnya adalah singkong. Yang berkembang biak dengan stek akar contohnya tanaman sukun, dan yang berkembang biak dengan cara stek daun contohnya adalah tanaman sri rezeki. Yang selanjutnya adalah cangkok. Cangkok yaitu proses memperbanyak tanaman dengan cara melukai bagian batang tubuh tumbuhan agar kemudian muncul akar. Setelah akar muncul, kemudian dipotong dan ditanam sebagai tanaman yang baru. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara cangkok, contohnya adalah jambu dan mangga. Dan yang selanjutnya adalah dengan cara okulasi. Okulasi yaitu menempelkan tunas dari satu pohon ke tunas pohon yang lainnya tetapi yang masih satu jenis. Contohnya pada mangga yang mempunyai buah besar tetapi memiliki rasa yang asam dapat digabungkan dengan mangga yang memiliki buah kecil tetapi manis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dari sifat tanaman tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.